Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah wa nabil khair. Wah, kelihatannya hari ini kalian semangat-semangat sekali ya. Oke, hari ini adalah hari Kamis. Pada hari Kamis itu terdapat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana meyakini kitab-kitab Allah dan menjadi generasi Al-Quran yang toleran. Nah, seperti biasa, maka baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baik, dilanjut dengan membaca surat-surat pendek. Hari ini kita membaca surat Al-Qari'ah. Wahid, Isnin, Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih anak-anak telah menjalankan rutinan kita sebelum memulai pembelajaran dengan baik. Oke, seperti apa yang Ibu bilang di awal, kita hari ini akan mempelajari tentang bagaimana kita meyakini kitab-kitab Allah dan menjadi generasi Al-Quran yang toleran. Nah, sebelum memulai materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu ada, kita akan dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua yaitu kita dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu dengan benar serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Yang ketiga yaitu kita dapat membuat infografis timeline diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul dengan benar serta tumbuh sikap mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai kitab suci agama lain. Oke, sebelum itu Ibu punya pantun. Untuk menghilangkan virus dan kuman, basuh tangan dengan sabun cuci. Manusia hidup perlu pedoman. Pedoman dari kitab Allah, kitab suci. Bermasker, jaga jarak, dan cuci tangan, kebiasaan yang harus kita lakukan. 2 cara beriman kepada Al-Quran, kita wajib percaya dan amalkan. Olahraga rutin, ayo kita lakukan. Tingkatkan iman dan juga kesehatan. 4 kitab suci Allah turunkan pada nabi dan zaman yang berlainan. Membuka pintu, gunakan kunci. Kunci disimpan di bawah koran. Yakini semua kitab suci, pahami dan amalkan
Al-Quran. Kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Baik teman-teman, pembelajaran hari ini kita akan membuat kelompok, ya. Kelompoknya coba kalian hitung 1 sampai 7. Nanti yang nomor 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan seterusnya. Oke. Baik, sudah. Nah, jika sudah ada kelompoknya masing-masing, silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah. Nah, hari ini kita akan belajar dengan cara berkelompok. Setiap kelompoknya nanti ibu akan memberi materi dalam bentuk modul. Kemudian silahkan masing-masing kelompok merangkum materi tersebut. Setelah sudah dirangkum, perwakilan dari kelompok dipersilakan untuk presentasi di depan. Oke? Bagaimana? Siap? Siap, oke. Sudah? Setiap kelompoknya sudah dapat modulnya masing-masing? Sudah. Nah, dalam modul tersebut materi setiap kelompok materinya berbeda-beda. Kalian rangkum dan kalian akan presentasikan dari perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Baik, ibu beri waktu 25 menit dari sekarang. Oke, waktu selesai ya. Jika sudah selesai merangkum materinya masing-masing, dipersilahkan untuk presentasi ke depan dari perwakilan kelompok. Mulai dari kelompok 1 ya. Oke, baik. Berikan tepuk tangan kepada kita semua. Terima kasih teman-teman yang telah mempresentasikan materi hari ini dengan baik dan bagus ya. Oke, sebelum ibu memaparkan ulang tentang materi hari ini, ibu punya cerita untuk kalian. Coba ya, jika suatu saat kalian punya kesempatan untuk jalan-jalan atau melakukan perjalanan ke daerah Ragunan, Kota Depok, kalian akan menemukan fenomena yang unik. Di beberapa perempatan Jalan Lampu Merah, itu kalian bisa menemukan sosok anak pang. Sosok mirip anak pang dengan wajah dan badan yang penuh tato berkeliaran menjajakan minuman. Nah, tapi jangan sangka kalau mereka itu buruk ya. Tapi mereka itu jago ngaji. Bahkan di antara mereka ada yang hafal beberapa surat Al-Quran. Nah, maka dari itu kita tidak boleh melihat orang dari luarnya saja. Ya. Nah, mereka adalah anak-anak pang binaan komunitas pemuda di Kota Depok yang bernama Laskar Berani Hijrah atau singkatannya LBH. Pada awalnya mereka hanya mengamen di perempatan jalan. Komunitas LBH kemudian memberikan mereka modal. Selain diberi modal, mereka juga diajak belajar mengaji dan menghafal Al-Quran. Setiap hari digelar pengajian rutin untuk anak-anak tersebut. Intinya, komunitas LBH mengajak anak-anak jalanan untuk kembali ke jalan yang benar agar bisa diterima masyarakat. Setelah dibina selama beberapa waktu berjalan, para pengamen pang itu secara bertahap berubah. Mereka tidak lagi mengamen di perempatan jalan,
tapi mereka berjualan minuman dan makanan. Tampilan mereka pun mulai berubah. Mereka mulai berpenampilan bersih dan juga rapi. Mereka juga berinteraksi dengan orang lebih sopan. Mereka pun mulai menghapus tato yang memenuhi wajah dan tubuhnya. Nah, momentum berkenalan dengan Al-Quran ternyata membuat mereka berubah menuju jalan dan masa depan yang lebih baik. Nah, dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa ketika kita lebih sering dengan Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, sudah mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, baca Al-Quran setiap hari, maka insya Allah kita akan diberi rahmat oleh Allah. Berupa apa? Berupa hati yang tenang, contohnya berupa seperti yang di dalam kisah tadi yang ibu ceritakan ke kalian. Nah, baik. Tadi kelompok pertama memaparkan materi tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? Betul ya? Ketiga. Nih, iman secara bahasa itu pengakuan atau ikrar yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Nah, sedangkan secara istilah tadi kata kelompok satu itu iman berarti membenarkan dengan hati, bukan hanya dengan mulut, mengikrarkan dengan lisan. Jadi membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tidak hanya ucapan tapi juga hati. Tidak hanya ucapan tapi juga perbuatannya ada. Oke. Seorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkannya dan membaca dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma kita mengucapkan syahadat aja, tapi di kegiatan sehari-hari juga kita harus beriman kepada Allah. Contohnya sholat, baca Al-Quran, ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Kita yakin bahwa Allah itu punya kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Nah, setiap muslim itu wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Beriman kepada kitab Al-Quran berarti meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, adalah ucapan Allah yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Nah, iman kepada kitab terdahulu, kitab Injil, contohnya kitab Taurat, kitab Zabur, bukan berarti meyakini semua isi kandungan yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan beriman kepada kitab terdahulu adalah hanya meyakini isi kandungan yang sesuai dengan Al-Quran saja. Kitab suci umat Islam itu tetap Al-Quran, tapi kita sebagai umat muslim, sebagai orang Islam itu juga harus meyakini kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Nah, kita harus meyakini dan yang kita yakini itu hanya isi kandungan yang seperti terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua itu nama kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang pertama itu ada kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Ya. Kitab Taurat ini diturunkan untuk pedoman Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Nah, kitab Taurat ini hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja.
karena kitab ini memang hanya diturunkan untuk Bani Israel tersebut. Yang kedua itu ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud ini termasuk Bani Israel. Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara-perkara orang Yahudi. Namun, kepada Nabi Daud, Allah juga menurunkan kitab Zabur. Nah, menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam Tafsir Quran Kemenak, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, namun kitab Zabur ini terdiri dari 150 surat yang berisi tentang nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Yang ketiga yaitu ada kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga termasuk Bani Israel atau Yahudi. Nah, kitab Injil ini untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Dalam hal ini, kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan seperti tauhid, yakni memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber kufarat dan kebatilan. Nah, yang ketiga itu ada Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Yang kelima yaitu ada Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini seperti yang teman-teman ketahui, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Nah, Al-Quran ini sebagai wahyu terakhir atau kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana cara menjadi generasi pecinta Al-Quran. Yang pertama, kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Qurannya setiap hari, jangan cuma seminggu sekali, ya, tapi setiap hari. Setelah membaca Al-Quran, kita juga harus memahami isi Al-Quran. Jadi jangan membaca Al-Quran. Setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan dengan tartil, kita juga harus memahami isi Al-Quran, apa yang terdapat di dalam surat yang kita baca itu isinya tentang apa, kita pahami. Kemudian setelah memahami, kita juga menadaburi Al-Quran. Setelah menadaburi Al-Quran, kita juga harus mengamalkannya. Dalam Al-Quran terdapat perintah tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berbohong, tidak boleh sombong. Nah, kita juga harus lakukan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Tentunya kita harus saling menghargai. Kita harus mempunyai etika atau sopan santun kepada orang yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu, ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, good job. Setelah kalian mempresentasikan materi kalian masing-masing dan setelah ibu memaparkan ulang materi tadi, ibu akan memberi tugas kepada kalian, tugas rumah kalian kerjakan di rumah, yaitu membuat infografis seperti apa yang ibu kirimkan lewat grup nanti, ya. Kalian membuat seperti itu, tapi isinya tentang nama-nama kitab Allah,
Kemudian diturunkan kepada Nabi siapa, diturunkan untuk apa, dan kapan diturunkannya kitab itu. Oke, baik. Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sangat bagus ya, antusiasnya. Coba ibu ingin tanya, sebutkan siapa yang bisa menyebutkan kitab-kitab Allah. Oke, baik. Yang sebelah kanan. Sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Oke, yang sebelah kanan ya. Oke, baik. Good ya. Kemudian ada lagi, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Al-Quran diturunkan kepada ya betul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hari ini pembelajaran kita telah usai. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan dan perbuatan ibu yang kurang enak dilihat atau didengar kalian. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.